Meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Mengubah harga dari harga asli ke harga normalnya. Jadi hasil markupnya ini itu yang akan direimburse ke Mas Baim. Akhirnya Paula bersuara speak up di media sosial bahwa tudingan perselingkuhan itu tidaklah benar. Dan tentunya ini juga harus dibuktikan di persidangan nanti. Dari hasil prediksi saya yang kemarin, di persidangan nanti akan ada rahasia yang terbuka. Tapi Paula optimis untuk bisa mengatasi hal itu. Tentunya Paula juga memiliki bukti-bukti untuk menyangkal tudingan-tudingan Baim di persidangan nanti. Dan yang kita bahas bukan itu untuk saat ini. Ada lagi dari orang yang lebih berpihak ke Baim, asistennya ya. Dulu asistennya Paula kemudian speak up di media sosial mengatakan bahwa dalam belanja barang-barang Paula suka memarkup harga. Nah, mari kita lihat kenapa melakukan hal itu. Bagaimanakah kondisi keuangan rumah tangga mereka? Sebenarnya dari prediksi saya sudah pernah saya prediksi loh ya. Hubungan mereka, awal muawal mereka dalam rumah tangga berantakan ini bukan karena hadirnya pihak ketiga, lebih karena seringnya berantem juga masalah ekonomi. Kalau kalian ingat prediksi saya yang dulu-dulu pasti mengetahui hasilnya. Yang menyebabkan Paula memarkup dari pembelanjaannya seperti yang dikatakan asistennya itu. Andai kata asistennya omongannya benar ya, apa yang membuat Paula melakukan itu? Fragmented energy, serpian-serpian energi. Yang namanya rumah tangga, energinya harusnya full power. Tapi di sini ada serpian-serpian energi yang berarti rumah tangga ini sudah tidak baik-baik saja. Yang kita tanyakan mengapa Paula sampai tega melakukan markup, ternyata kondisi rumah tangganya tidak baik-baik saja. Nah, kenapa sampai markup? Berarti kondisi uang belanja Paula tidaklah cukup. Uang belanja untuk rumah tangga tentunya ini ya tidaklah cukup. Ya namanya ibu rumah tangga pasti kalian sudah paham ya. Kebutuhan rumah tangga itu kadang-kadang ada kebutuhan yang tidak terduga, di luar dari perencanaan. Dan di sini mengapa Paula melakukan itu? Ternyata ada keteteran di dalam hal keuangannya. Ini selanjutnya, mengapa keteteran? Karena apa? Karena your higher self, yang artinya kamu merasa paling benar. Jadi di sini Baim dan Paula ini memang sering terjadi pertengkaran karena memang rumah tangga mereka ini ada angka 48-nya 4 set. Nah, bisa dibayangkan satu set aja bisa potensi cerai, apalagi 4 set. Nah, kayak medan peperangan. Dan di sini ada kartu kamu merasa paling benar. Yang artinya Baim merasa paling benar dalam memberikan uang belanja seperti itu, mungkin dirasa cukup dan lain sebagainya, sehingga Paula berusaha mencari penghasilan dengan cara markup tadi. Andai kata beritanya benar ya. Tapi di sini memang rumah tangga mereka ada fragmented energy, serpian energi, kepingan-kepingan energi yang susah untuk bisa disatukan lagi. Karena ada ego yang bermain di sini, merasa yang paling benar. Ada yang merasa yang paling benar. Sehingga Paula harus bisa melakukan sesuatu untuk bisa menambah keuangannya. Selanjutnya, the loving woman. Wanita yang dicintai. Ada simbol fragmented energy, rumah tangga yang memang sudah berantakan. Kemudian ada yang merasa paling benar di sini, merasa kedudukannya paling tinggi di sini, dan di sini ada the loving woman. Kenapa kamu tega melakukan itu pada wanita yang kamu cintai?
Seperti itu ceritanya. Nah, dipergunakan untuk apakah uang dari markup tadi? Dipergunakan untuk apakah uang dari markup tadi? Untuk the healing light. Healing itu pengobatan light cahaya. Yang namanya pengobatan berarti ada sesuatu yang sakit. Berarti ada sesuatu yang keteteran di dalam hal ekonominya sehingga Paula memerlukan uang untuk menambal dari kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga itu tadi. The healing light. Healing, pengobatan light cahaya. Tahulah mengapa kamu tidak terus terang kepada Baim bahwa kebutuhanmu begitu banyak dan uang belanjamu kurang. Kenapa kamu begitu? Karena the Christ, kebocoran di sini. Nah, ada simbol kebocoran, air yang bocor. Jadi ada sesuatu yang memang yang memang perlu dibicarakan sebenarnya Paula dan Pak Im ini terkait masalah ekonomi. Hanya sayangnya ada yang merasa dirinya paling benar. Sehingga ada keengganan Paula untuk menceritakan bahwa kebutuhan ini kurang dan lain sebagainya. Yang namanya perempuan pastilah kebutuhan kayak skincare, baju dan lain sebagainya ya. Apalagi Paula kan seorang supermodel, tentunya butuh hal itu. Tapi kalau di sini lebih ke arah untuk menambah kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercukupi dari keuangan yang sudah diberikan Mbak Im Wong. Ini ceritanya, teman-teman, dari kelima kartu ini melambangkan kenapa Paula sampai bermaaf dari uang belanja seperti yang dikatakan asistennya. Jika memang itu benar, dikarenakan di sini memang kondisi rumah tangga mereka tidak baik-baik saja, karena ada fragmented energi yang berkeping-keping, serpian energi. Yang namanya rumah tangga kan harusnya energinya bisa menjadi satu. Rumah tangga kan menyatu, bukan berkeping-keping. Jadi memang kondisi rumah tangga tidak baik-baik saja. Nah, yang kita bicarakan terkait masalah keuangan. Ini sesuai dengan prediksi saya yang dulu bahwa salah satu penyebab pertengkaran mereka itu adalah faktor keuangan. Kemudian juga ada yang merasa dalam rumah tangganya itu ada sosok yang paling benar, ya, paling tinggi kedudukannya dan lain sebagainya. Dan itu pun dilakukan pada sosok wanita yang dicintai. Kemudian ketika saya tanya, untuk apa sih kamu sampai melakukan hal itu? Kenapa kamu nggak bilang saja pada suamimu? Andai kata ada kebutuhan-kebutuhan lebih, ternyata ada the healing light. Jadi di sini Paula ada kayak, aduh percuma saja ngomong. Nanti toh juga seperti itu, daripada rame, daripada berantem. Karena di sini ada simbol seseorang yang merasa paling benar. Ada seseorang yang egonya tinggi, daripada berantem pada akhirnya melakukan hal itu untuk menambal kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercukupi dari jatah uang belanjanya. Ada hubungan rumah tangga yang merasa Paula tidak dihargai di sini. Mungkin Paula serba tertekan juga menghadapi hal ini, karena ini loh, yang tengah ini loh, ada sosok yang merasa paling benar, ada sosok yang merasa saya yang paling kuasa, saya yang paling tinggi, sehingga merasa Paula ini tidak dihargai. Nah, ketika seseorang merasa tidak dihargai, bagaimanakah perasaannya? Pasti kecewa. Pasti sedih, ada luapan emosi yang ada di dalam hatinya. Untungnya kuat, kalau nggak kuat bagaimana?
Karena pernikahan mereka ada 48, kode 48, 4 set di dalam pernikahan mereka. Satu set aja sudah bisa membuat pernikahan menjadi buyar, apalagi 4 set. Jadi tekanan yang dihadapi Paula ini luar biasa dalam hubungan rumah tangga ini. Apalagi setelah dia berumah tangga dengan Baim, aktivitasnya sebagai modeling kan agak berkurang, lebih terfokus kepada keluarganya, anak-anaknya. Tentunya dari penghasilan Paula juga berkurang. Nah, ketika seorang wanita penghasilannya sudah berkurang dan dia berkorban untuk keluarganya, harusnya dari pihak yang merasa paling benar ini, yang merasa paling kuasa ini, harus mengerti kebutuhan seorang ibu, kebutuhan seorang wanita, karena istrinya sudah merelakan karirnya untuk lebih fokus kepada keluarganya. Ini kadang-kadang tidak dipahami oleh seorang laki-laki loh ya. Mengendaki istrinya total untuk rumah tangga, tapi kemudian dipandang sebelah mata. Tuh, sakitnya minta ampun di sini. Nah, kemudian ketika saya tanya, untuk apa sih uang yang hasil markup tadi seandainya itu benar? Ternyata untuk the healing light, pengobatan cahaya. Cahaya itu apa? Baik. Untuk kebutuhan baik. Berarti untuk mencukupi kebutuhannya atau juga kebutuhan rumah tangganya, tidak dipakai untuk neko-neko, karena di sini artinya the healing light loh ya. Light itu cahaya. Ya. Lain lagi kalau the healing dark, pengobatan hitam itu lain lagi. Di sini pengobatan cahaya berarti andai kata memang markup itu hasilnya dipergunakan untuk sesuatu yang baik. Nah, sesuatu yang baik ini pada akhirnya membuat ada decrease, ada kebocoran keuangan. Nah, yang pada akhirnya di asisten ini mungkin melaporkan kepada Baim. Asistennya ini juga nggak bisa dipercaya. Harusnya cari tahu dulu untuk apa keuangannya itu dipakai. Jangan sok tahu seperti itu. Apalagi sudah mendapatkan kepercayaan dari Paula. Juga nggak ada untungnya speak up di media sosial. Ya. Untuk apa coba? Disuruh siapa coba?